Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Samudro dengan NPM 190639941. Di sini saya akan memaparkan presentasi terkait dengan kerja praktik batch 1 yakni sebagai front end web developer di PT Teman Usaha Rintisan atau Teman Startup. Nah, di sini outline-nya kebagi menjadi 6, di mana yang pertama ada pencarian kerja praktik, kemudian profil, lalu posisi penempatan, metodologi dan teknologi, kemudian ada pelaksanaan hasil dan analisis, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama pencarian kerja praktik. Nah, pada awalnya pelaksana itu udah pernah magang di tempat kerja yang sama ini teman startup sebagai front end web developer juga yang telah berlangsung selama 6 bulan dihitung dari bulan Januari, kemudian menawarkan posisi baru dengan posisi yang sama namun sebagai full time di bulan Agustus. Nah, saya melakukan pencarian kerja menggunakan Glints, kemudian setelah mendapatkan teman startup, saya melaksanakan interview dan mengerjakan tesnya, kemudian saya mendapatkan email konfirmasi penerimaan dari teman startup, kemudian saya bekerja sebagai intern, lalu mendapatkan tawaran menjadi full time, lalu saya setelah pertimbangan dari orang tua dan mata kuliah kerja praktik, saya akan melanjutkan pekerjaan sebagai full time. Nah, di sini ada profil tempat kerja praktik. Nah, jadi ada teman sarap nih. Teman sarap adalah sebuah wadah media sosial yang ditunjukkan kepada para orang yang tertarik untuk masuk ke dalam dunia bisnis dan juga manajemen. Nah, tujuan dari teman sarap ini yang pertama adalah membentuk suatu komunitas yang eh, bisa membahas seluruh informasi terkait fakta pembelajaran dan berbagi satu sama lainnya dalam cakupan bisnis. Nah, teman sarap ini memiliki teman sarap akademi. Nah, teman sarap akademi itu apa sih? Nah, itu adalah sebuah platform pembelajaran online yang dapat membantu para penggunanya untuk memperkaya pengetahuan mereka dalam membuat dan mengelola bisnis. Nah, di sini teman sarap akademi menawarkan produk pembelajaran berbentuk video, ebook, business to templates, dan juga teman sarap ini dapat diakses melalui temansarapakademi.com. Nah, posisi penempatannya di sini bisa terlihat saya ada di kanan bawah, yaitu Bintang Samudro sebagai front end developer dari Teman Sarap Academy. Nah, di sini deskripsi pekerjaannya total ada 4 secara umum. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi web Teman Sarap Academy menggunakan framework Next, React, HTML, CSS Tailwind, dan juga JavaScript. Nah, kemudian saya juga bekerja sama dengan tech lead dan full stack developer untuk melakukan rebranding dari Teman Sarap Academy. Nah, yang ketiga di sini adalah menghubungkan, menerapkan dan memelihara data dari layanan backend, database ataupun menggunakan API ke dalam sistem. Nah, pemecahan masalah menjadi salah satu yang saya lakukan. Di sini juga merekomendasikan dan menambahkan fitur ke dalam proyek. Nah, metodologi pengerjaan yang digunakan adalah Agile Development, Agile Development yang melakukannya secara iteratif dan incremental. Nah, tujuan awalnya ini adalah mengurangi overhead dalam pengembangan proyek sehingga kalau misalnya ada perubahan tidak terlalu beresiko untuk mengulangkan yang sangat berlebih. Oke, nah di sini ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada ClickUp untuk jadi ClickUp ini sebagai jiranya, sebagai untuk project manajemennya seperti Kanban. Jadi kalau misalnya udah nanti tinggal digeser aja tasknya. Kemudian ada Lark sebagai alat komunikasi untuk kantor, semua anggota di kantor pakai ini. Kemudian ada GitLab sebagai repositorinya. Lalu ada Next.js sebagai framework utamanya dalam pembuatan website. Kemudian ada gabungan dari HTML, JavaScript, dan Tailwind untuk membangun suatu konstruksi dari websitenya. Kemudian ada MGML di mana untuk membuat template email. Lalu ada Visual Studio Code sebagai kode editornya. Nah, pelaksanaan kerja praktik. Nah, pelaksanaan kerja praktik yang saya lakukan ini dalam waktu 8 minggu, terhitung dari 8 Agustus hingga 30 September 2022. Jadi total 8 minggu ataupun 2 bulan lah kira-kira. Nah, pelaksanaan ini dibuat merujuk kepada kerangka acuan kerja praktik yang sebelumnya telah dibuat. Nah, pelaksana ini melakukan kerjaan sama yang seperti sebelumnya sebelum masa kerja praktik ini dimulai, yaitu melakukan sprint setiap pekannya berisikan pemberian task dan blocker yang menghalangi task sebelumnya. Maksudnya di sini kira-kira tech lead-nya akan nanya apakah ada blocker di task sebelumnya. Nah, setiap task yang diberikan berasal dari tech lead ataupun tim bisnis yang melaporkan langsung apabila terdapat bug yang perlu segera diatasi. Proses ini dilakukan secara iterasi dan jika terjadi kendala maka akan didiskusikan pada akhir masa sprint. Nah, di sini ada hasil pekerjaan. Yang pertama ada teman sarap akademi di mana saya membuat berbagai fitur seperti landing page, kupon, kemudian ada list course, list produk, kemudian
list FAQs, kemudian ada WhatsApp floating button juga, kemudian ada shopping cart dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada teman sarap Akademi Email MJML di mana saya membuat template. Seperti misalkan kalau ketika suatu perusahaan tuh menawarkan produknya ataupun sukses melakukan pembelian, nah ini contoh emailnya. Nah, contoh emailnya di sini ada verifikasi, di mana saya membuat MJML dalam bentuk uh, email yang akan digunakan untuk mengirimkan kepada penggunanya. Nah, di sini juga ada admin dashboard teman sarap Academy di mana saya mengkonfigurasi backend dan beberapa bug yang saya lakukan seperti mungkin menambahkan fitur FAQ, terus juga bisa edit hero, bisa lakuin shipments, kemudian ada coupons juga. Jadi semua data yang ada di teman sarap Academy itu munculnya dari sini dan tim bisnis bisa melakukan CRUD untuk menentukan konten yang sesuai yang dapat dipasang di teman sarap Academy. Oke, jadi di sini ada beberapa kendala yang saya hadapi dan gimana sih cara menanganinya. Jadi sebenarnya mainly ada dua problem. Yang pertama ada kurang familiar dengan implementasi ketika menggunakan suatu library baru. Jadi Next.js ini luas. Caranya adalah dimasukkan ke dalam backlist yang akan diselesaikan secara bersama-sama meskipun tugasnya tidak selesai, tapi tech lead akan mencari referensi penggunaan library untuk disesuaikan dengan kemampuan saya. Nah, di sini ada problem dua yaitu miskomunikasi antar anggota yang membuat implementasi tidak sesuai dengan tujuan. Nah, karena mungkin sayanya agak kurang ngeh atau tidak sampai penyampaiannya kepada saya, nah maka solusinya adalah melakukan perbaikan dan memberikan penjelasan ulang terkait dengan pengerjaan task yang disesuaikan dengan sprint pada pekannya. Jadi tech lead akan memberikan penjelasan ulang, ngebrief ulang, kemudian tasknya ini akan dimasukkan ke dalam backlist yang akan disesuaikan dengan sprint pada pekannya. Jadi tidak terlalu terbebani. Nah, di sini ada relevansi dengan perkuliahan di mana yang pertama ada dasar-dasar pemrograman 1 yang terkait dengan konsep logik seperti if statement, for loop statement, dan lain-lain. Kemudian ada perancangan pemrograman web yang membantu saya dalam mengkonstruksi dari HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian ada APOP juga, hampir sama seperti PPW. Kemudian ada proyek pengembangan sistem informasi, di mana hal ini saya juga menggunakan React dan juga dari proyeknya pengembangan sistem informasi kita bisa belajar gimana caranya mengelola proyek secara sungguhan seperti kayak sprint mingguan dan lain-lain. Kemudian di sini ada sistem interaksi terkait dengan UI UX, gimana caranya supaya memberikan UI UX yang baik dalam bentuk kode. Kalau sistem informasi lebih ke desain, nah tapi ini nyangkut pautnya sama kode. Oke, jadi kesimpulannya secara keseluruhan pelaksana mendapatkan banyak pengalaman, saya dapetin banyak pengalaman berharga serta pengetahuan mengenai pekerjaan dalam bidang yang sama. Meskipun banyak kendala, tapi saya mampu mengatasinya dengan baik agar pengembangan tetap optimal. Nah, selain dalam teknis, saya juga mendapatkan pengalaman non teknis kayak dari komunikasi, kerjasama antara anggota untuk membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terarah. Nah, saya juga mendapatkan ilmu kepemimpinan di mana ketika itu tech lead saya sedang absen dan saya menggantikannya untuk melit full stack developer untuk mengerjakan tasnya. Nah, di sini terakhir saya juga berterima kasih pada PT Teman Usaha Rintisan ataupun Teman Startup dan Fasekom UI yang telah memberikan pengalaman dalam mata kuliah kerja praktik ini karena pelaksana ataupun saya dapat merasakan bagaimana lingkungan kerja yang sebenarnya. Dan di sini ada saran terakhir yaitu untuk calon pelaksana kerja berikutnya harap mencari bidang yang diminati terlebih dahulu, kemudian fokus untuk mengembangkan konsep yang dipelajari di sana lebih dalam. Kayak contohnya mungkin ke front end lebih ke arah cari-cari tentang website ataupun UI UX yang lebih ke arah gimana caranya bikin desain yang baik. Kemudian untuk tempat kerja praktik mungkin dapat mengadopsi beberapa cara untuk meningkatkan hubungan dan sense of belonging antara anggota untuk memperlancar komunikasi. Jadi mungkin bisa dibikin team building ataupun sesekali bisa datang ke kantor gitu untuk mengadain suatu acara. Nah, untuk fakultas sendiri mungkin bisa memberikan timeline dan slot pengumpulan yang lebih jelas untuk membuat saya sebagai mahasiswa tidak mengejar deadline dan tidak kebingungan kira-kira apa aja yang dikumpulkan untuk pekan ini, dan pekan itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.